Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir 2, insya Allah kami akan sedikit berbagi kepada kalian mengenai materi objek pendidikan menurut Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 170. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asri Maulida, kemudian nanti ada rekan saya yang bernama Anissa Balkis, Siti Wena Zahara, dan Siti Halimatus Sa'diyah. Baik teman-teman, langsung saja kepada penjelasan. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu kaitannya objek pendidikan dengan Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 170, maka kalian harus mengetahui terlebih dahulu isi kandungan atau penjelasan dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama adalah Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya yaitu manusia dan batu. Nah, maknanya adalah, wahai orang-orang yang percaya terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya dia dapat memberitahu kepada sebagian yang lain untuk menjaga dirinya dari api neraka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjauhi segala apa yang Allah larang dan mematuhi apa yang Allah perintahkan. Kemudian, hendaknya kamu pula menjaga keluargamu dari api neraka dengan cara pengajaran gitu. Dengan cara pengajaran hal-hal yang dapat menjauhkan dirinya dari api neraka melalui nasihat dan pengajaran tersebut. Kemudian, alaiha malaikatun, malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat di sini adalah malaikat-malaikat yang diberikan urusan oleh Allah untuk menjaga neraka dan menyiksa penghuninya. Giladun syidadun. Nah, yang artinya itu adalah keras gitu ya, malaikat-malaikat yang kejam atau keras gitu kan, dan kasar, malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Nah, malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar terhadap penghuni neraka tersebut. Kemudian, la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, maknanya adalah malaikat-malaikat tersebut tidak pernah menyalahi perintahnya gitu, tetapi mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa ada selang waktu, dan mereka pula tidak mendahului dan tidak menunda apa-apa yang telah Allah perintahkan. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Siti Wena Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wena Zahara Sopyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dengan objek pendidikan. Nah, Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan Allah memerintahkan seluruh mukmin menjaga keluarganya dari api neraka. Nah, menjaga keluarganya dari api neraka ini yaitu mendidik keluarganya dengan cara apa? Yaitu mendidik keluarganya dengan akhlak, etika atau moral di dalam keluarga. Nah, dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini juga dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menjaga dan menjauhkan mereka dari api neraka. Mereka di sini siapa? Yaitu keluarga. Keluarga di sini terdiri dari istri, anak, dan hamba sahaya.
Nah, adapun menurut Al-Marogi, proses penjagaan tersebut yaitu melalui nasihat dan pengajaran. Nah, Al-Marogi juga menjelaskan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, yaitu ajarilah dirimu dan keluargamu tentang kebaikan dan didiklah mereka. Nah, di sini mereka itu yaitu keluarga, anak, istri, dan hamba sahaya. Al-Marogi juga mengisyaratkan kepada seorang suami agar mempelajari pardu-pardu agama dan yang diwajibkan baginya dan mengajarkannya kepada mereka yaitu keluarga. Jadi, objek pendidikan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah keluarga, di mana keluarga itu meliputi istri, anak, dan hamba sahaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siti Halimah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan Quran surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maksudnya yaitu kita jelaskan secara rinci mengenai Quran surat An-Nisa ayat 170 ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairul lakum. Di sini Allah menyeru ya ayyuhan nas untuk semua manusia yang ada di muka bumi, tidak memandang Islam maupun non-Islam. Jadi semua makhluk yang ada di bumi Allah seru dengan panggilan ya ayyuhan nas. Qad ja'akum rasulu bil haqqi, telah datang kepadamu. Siapa yang telah datang kepadamu? Rasulu bil haqqi, Rasulullah dengan membawa kebenarannya, mir rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu khairul lakum, maka berimanlah kamu, niscaya itu baik bagimu. Jadi Rasulullah telah diberikan oleh Allah hidayah untuk menyeru umatnya untuk menyeru umatnya beriman. Selanjutnya, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dan jika kamu kafir, tidak beriman kepada Allah, maka sama sekali sedikit pun Allah tidak akan rugi atas kekafirannya. Karena Allah itu pemilik apa yang di langit dan di bumi. Oke, selanjutnya wakan mengetahui apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang diperbuat. Oke, selanjutnya wakanallahu aliman hakima. Wakanallahu aliman, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Jadi makhluk yang ada di bumi, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, Allah pasti mengetahui. Ada ya di Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun sekecil biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang akan melakukan kejahatan sekecil pun sekecil biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Jadi apa-apa yang kita lakukan, walaupun itu hanya sedikit sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Wa kanallahu aliman hakima, Allah Maha Bijaksana. Jadi Allah Maha Bijaksana mengenai perbuatan-perbuatan terhadap hambanya. Sekian dari saya, itu saja penjelasan mengenai Quran surat An-Nisa ayat 170, dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Balkis. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke penjelasan teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Balkis, saya dari semester 6 PAI Reguler. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan dalam kandungan Quran surat An-Nisa ayat 170. Nah, ada yang tahu teman-teman sebelumnya?
Kalau nggak tahu, oke, saya akan menjelaskannya. Objek pendidikan Quran surat An-Nisa ayat 170 yaitu seluruh umat manusia, di mana Allah telah menurunkan ilmu tersebut atas kehendaknya dan wajib bagi manusia untuk berkontribusi di dalam pendidikan, yaitu mencerdaskan dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yakni beriman kepada Allah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dari kelompok kami jelaskan. Kalau kalian ada yang kurang kalian pahami, boleh kalian komen. Nah, sebelum kalian komen, jangan lupa like dulu ya channel YouTube kami. Nah, karena like itu gratis dan tidak bayar. Dan bagi orang yang baik hati dan tidak sombong, boleh like yang banyak ya buat kelompok 5. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dan tingkah laku yang kami tidak ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.